objek yang dikasihi harus ada, baru dikatakan seseorang itu mengasihi. Harus mengetahui dan mengenal, baru harus ada objek untuk diketahui dan dikenal, baru bisa dikasihi. Gitu. Jadi kalau hanya satu pribadi, dia tidak mungkin bisa mengasihi. Ya, itu. Berarti kalau kalimat mengasihi itu harus ada dua oknum, ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi, begitu? Betul? Ya, ya, harus ada objek yang dikasihi. Berarti kalau ayat itu Bapak jadikan dalil bahwa ayat itu menunjukkan Tuhan itu memiliki 3 pribadi tapi satu hakikat. Ya. Berarti gini Pak, susahnya begini. Di dalam ayat yang Bapak sebutkan itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu satu. Di sana cuma menyebutkan ada sesuatu yang diutus. Dan sesuatu yang diutus di ayat itu tidak disebutkan datang dari dalam tubuhnya atau dari pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mengasihi itu harus membutuhkan objek yang dikasihi, maka ketika Yesus berdoa kepada Tuhan atau ketika dia disalib memanggil-manggil Bapa, Eli Eli lama sabachthani, itu berarti Yesus sedang ada 2 oknum yang berbeda di sana. Iya, ada 2 pribadi yang berbeda. Emang berbeda kan oknumnya? Tanda kutip itu memang pribadi yang berbeda. Nah, makanya juga kepada Bapaknya, iya. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8 bahwa segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini kan menunjukkan ada 2 oknum berbeda kan? Ada yang menyampaikan firman, ada yang ngasih firman, kan begitu? Nah, terus dalam Yohanes 3 nomor 34 Pak, secara tegas Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, dan Allah akan memberikan kepada sang yang diutus ini, ya, Allah akan memberikan kepada yang diutus ini Roh Kudus yang tidak terbatas. Ini umum. Ayat ini umum. Siapapun yang pernah diutus oleh Allah, baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Musa yang sudah menjadi utusan, maka dia akan mendapatkan Roh Allah dengan tidak terbatas. Tapi kenapa kok hanya Yesus yang dituhankan gitu loh? Padahal Yesus juga berdoa. Yesus pernah lemah dan meminta kekuatan dari malaikat. Pribadi kedua yang memiliki 2 natur. Dia juga manusia, dia juga memiliki hakikat Allah juga dan memiliki hakikat kemanusiaan juga. Makanya dia lapar, capek, dia benar-benar buang air besar, pengen makan, minum, semua apa yang kita lakukan kemanusiaan itu sama kita dengan dia, hanya tidak berdosa saja. Tapi itu aku nanya dong sedikit. Ya. Bang, dalam diri Yesus ini, menurut Bang ini yang sebagai natur manusia seutuhnya itu termasuk tubuh, jiwa, dan rohnya itu insani manusia ya? Yes, ya kemanusiaannya, pribadi. Jadi ada 2 natur menyatu dalam satu pribadi gitu. Tetapi tidak bercampur, mempertahankan masing-masing sifat-sifat masing-masing. Makanya Yesus itu sebagai manusia tidak maha hadir, tapi sebagai Allah dia maha hadir gitu. Iya, tubuh, jiwa, dan rohnya itu manusia dalam diri Yesus. Iya, iya. Tidak ada roh Allah yang bukan ciptaan ya? Tidak ada roh Allah yang apa tadi Bang? Ya, roh sang pencipta. Kan rohnya roh ciptaan katanya tadi. Manusia seutuhnya. Kan kemanusiaannya yang ciptaan. Tetapi pribadinya yang bukan ciptaan, pribadinya sudah ada di dalam kekekalan. Kan dia pribadinya yang sang pencipta, kemanusiaannya yang ciptaan. Tubuhnya ciptaan. Ya, betul. Bang, tubuhnya ciptaan. Ya. Tubuhnya ciptaan Allah. Ya. Rohnya juga ciptaan Allah. Yang dimaksud rohnya itu apa? Ini sifat kemanusiaannya atau sifat yang dimaksud pribadinya itu sendiri? Loh, Yesus punya 2 roh berarti?
Iya dong. Iya, emang punya dua roh kan kan manusia dia Allah juga. Jadi roh sebagai kealahan, pribadi satu pribadi memiliki dua natur. Jadi memang ada dua roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada Loh, Yesus punya dua roh itu mana dalilnya itu, Bang? Yesus Nah, punya itu dua roh. dia. Katanya melampaui logika, tapi kenapa melogika-logikakan? gini, ada salah satu itu dalilnya gini. Pada saat dia di kayu salib dia menyerahkan nyawa. Kata nyawa itu di situ harusnya roh, pneuma dalam bahasa Yunaninya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu roh kemanusiaannya. Makanya pribadi Kristus ini, pribadi Yesus ini memiliki dua kehendak loh. Kehendak sebagai manusia, ada juga kehendak sebagai Allah. Ini makanya banyak yang tidak, ada yang ekstrem kiri, ada ekstrem kanan gitu. Karena ekstrem kanannya gini. Karena Yesus itu dikatakan Yesus itu bukan manusia katanya. Terus ada lagi ekstrem kiri, Yesus itu manusia, orang dia tidur, lapar, haus segala macam. Jadi disinilah orang Kristen harus membedakan atau memilah-milah di mana ada perbuatan maupun perkataan yang itu hanya sebagai manusia. Ada perbuatan tindakan itu hanya sebagai Allah. Salah satu contohnya itu sebagai Allah dia mengampuni dosa. Kan Izin, hanya Os. Allah saja yang mengampuni dosa gitu. Os, Ini, Bang. izin ya. Izin turun, saya bingung tuh. Tuhan bisa makan, lapar. Saya Itu keluar aja ya. kemanusiaannya Bang, bukan Ya, ya, ketuhanan. sorry. Ya, lanjut. Ya, dilanjutkan Itu ya. Kemudian, Iya. Bentar, Bang. Iya, Iya. Bang Pak Ganda. Iya, Sebentar, iya. gini loh. Siap. Coba itu Anda penafsiran dari mana? Apakah misal itu bisa sesuai dengan di Matius 12:34 kalau nggak salah, bahwa itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Itu kan kepada Yesus. Iya. Sehingga ada dua roh. Pertama roh insani, kedua roh Tuhan yang ditaruh ke atasnya. Jadi maksud saya berdasarkan dalil aja gitu, biar enak. Cuma nanti konsekuensinya Bang, kalau misalkan ada dua roh, setauku Nabi Yesaya pun ada dua roh jadinya. Karena Nabi Yesaya bilang, roh Tuhan Allah ada padaku, dia bilang. Bahkan dia pun menjadi yang diurapi. Yang membedakannya sekarang apa gitu loh. Tapi ini itu suara apa, Pak? Berisik banget, Pak. sebentar, Kayak sebentar. pabrik. Ya. sebentar ya. Ya, dilanjut dulu Kak Alip. Soalnya ini agak Oke. Iya, iya. nih. Gini, Bang, Iya. Bang Alip ini saudara kita Muslim ya? Ya, Ya. Gini, yang pasti gini lah Bang. Pertama kita kan tetap harus bertoleransi. Itu yang paling penting itu. Bukan hanya di dalam agama yang berbeda, tetapi dalam kami kekristenan juga banyak aliran. Paling banyak agama yang memiliki aliran itu hanya dalam kekristenan saja. Paling banyak itu alirannya. iya kita hargai saat ini di diskusi. Oke, Makanya ya. kita ngambil Toleransi. abang ini coraknya yang mana biar enak diskusinya kan. Jadi kalau penafsiran saya pribadi, nggak tahu abang menafsirkan bagaimana, Bang Alip ya kan, dari sudut pandang mana, saya juga kurang tahu penafsirannya Bang Alip gimana. Yang penting saya tetap menghargai. Saya juga memiliki penafsiran pribadi sendiri, ya kan. Kalau makanya itu pentingnya toleransi. Jadi saya menghargai. Bukan kompromi. Lain cerita kalau kompromi kan itu artinya menyetujui apa yang dipercayai satu dengan yang lain. Jadi intinya ini toleransi kita Bang ya. Oke, jadi gini, di dalam kepercayaan saya pribadi, memang Yesus ini satu-satunya pribadi yang memiliki dua hakikat. Bapa sendiri itu berbeda dengan Roh Kudus. Itu memang ada tiga pribadi karena di dalam satu hakikat Allah itu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu di Yohanes 10 ayat berapa itu ya? Jadi
kalau saya mengenal kalau saya mengenal pribadi Yesus, otomatis saya mengenal pribadi Bapa. Kenapa? Karena mereka memiliki hakikat yang Satunya sama. satu apa, Bang? Satunya hakikat. satu apa? Satu hakikat. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dan kesatuan. Seperti penciptaan, jadilah pagi, jadilah petang. Itulah hari pertama. Hari Berarti pertama hakikat maupun hari ke-1. Yesus seperti Bapa gitu. Yesus ini memiliki hakikat yang sama dan satu. Karena mereka hakikatnya satu. Jadi makanya apa kehendak Yesus sebagai Allah itu kehendak Bapa. Karena mereka Hakikatnya apa sih sebenarnya, Bang? Kalau hakikat, Abang bilang satu hakikat, ya hakikatnya sebagai Allah, Bang. Naturnya itu loh. Natur, esensi, substansi atau zat, inti. kan tadi dia sudah manusia katanya. Ya, makanya tadi yang aku bilang tadi, dia memiliki dua natur. Jadi yang pribadi Kristus ini dia menyatakan diri dalam rupa manusia gitu loh. Ini loh, ini aku begini gitu. Karena kalau hakikat ke Allahnya tidak kelihatan. Orang dia melampaui akal, dia tak terbatas. Makanya dia masuk Oke. ke dalam ruang dan waktu gitu loh. Bang, Itu kepercayaan kekristenan, Bang. kehendak Yesus dengan kehendak Bapa sama atau tidak? Tergantung. Kalau Oh, tergantung. tergantung dari sudut pandang mana. Karena Yesus sebagai manusia itu Kan tadi memiliki satu kehendak hakikat. sebagai manusia. Satu hakikat. Tetapi yang kealahannya pribadi sebagai Allah. Yang memiliki Nah, iya. kehendak yang sama, yang tiga pribadi ini, yang tiga oknum ini gitu loh. Karena itu. Bener-bener di atas akal ini, Bang. Pak Emang Ganda dia nggak bisa akal, geser Bang. ya? Itu Soalnya dia, di situ aku agak setuju sama berisik. Bang. Pak Ganda Iya, nggak iya. bisa geser ya? Soalnya di situ agak berisik, Pak. Geser sedikit aja, biar nggak noise. Oke. Ini ada yang baru majelis orang awam. Tapi Assalamualaikum. jelaskan ya, Bang Alif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang penting kan kita Iya. toleransi ya. Iya, nggak apa-apa. Gini, Bang. Jadi gini, dalam Ya. diskusi saya hargai ketika saya imani ini ya nggak apa-apa. Kita kan Ya, menggali ya. argumentasinya dari mana, argumentasi Ya, siap, yang kita siap. bahas. Dalilnya apa gitu ya? Siap. Iya. Tapi saya rasa sih jangan pakai penafsiran pribadi. Nanti abang sendiri kalau masing-masing beda pribadi kan beda penafsiran, nanti abang disalahin juga. Bukan. Nah. Penafsiran itu harus berdasarkan dalil memang, Bang. Ini kita menafsirkan penafsiran itu semua orang memiliki penafsiran pribadi. Ketika kita baca satu ayat, ini penafsirannya apa tentang apa gitu. Nah, jadi kalau saya memang menafsirkan harus ada dalilnya seperti yang tadi Abang bilang kan harus ada dalilnya. Tetapi setiap kata kan kita harus ketika kita membaca satu ayat, kita harus memiliki penafsiran sendiri menjelaskan bagaimana gitu loh. Ya. Ya, tapi harus menafsirkan harus ada dalilnya gitu. Itu sih, Bang. Lah iya makanya. Nah, saya bilang tadi, saya tanya, apakah kehendak Yesus itu sama dengan kehendak Bapa? Sebagai Allah sama. Di mana dalilnya? Oke. Ini dalilnya di sini, Bang. Kalau Yohanes 5:30 itu gimana? Yohanes yang mana, Bang? Yohanes 5. 30. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Masih ada lagi yang Di mana ada keterangan ayat itu kemanusiaannya, Pak? Ada nggak keterangan di dalam Yohanes 3:1 perikop itu sampai 30 itu yang menunjukkan bahwa itu kemanusiaannya gitu? Ada nggak? Yohanes pasal 3 apa 5, Bang? Pasal 5 satu perikop itu ada nggak yang menunjukkan ada ayat menerangkan nih kalau Yesus menjelaskan itu kemanusiaannya gitu, ada nggak? Atau itu hanya tafsiran? Coba
Bentar. Bukan hanya di situ sih Bang, bukan hanya di Yohanes itu aja, banyak dia menyatakan diri anak manusia, itu menyatakan dirinya sendiri bahwa memang dia sungguh-sungguh manusia gitu loh Bang. Dia juga sungguh-sungguh Allah juga, karena dia menyatakan anak Allah sama dengan Allah, hakikat yang sama dengan Bapaknya gitu. Anak manusia dengan pemahaman kemanusiaannya itu beda. Kalau anak manusia memang dia lahir dari rahim Bunda Maria, Pak Anu, Pak Ganda. Tapi kalau konsep Tritunggal yang sisi satu dia kemanusiaan, yang sisi satu dia keilahian, ini gak sama. Karena yang dibahas kemanusiaannya itu seolah-olah statusnya bukan sebagai manusianya, tapi statusnya seolah-olah dia ini sedang berinkarnasi atau sedang menjalankan kemanusiaannya. Kadang dia sedang menjalankan keilahiannya. Nah, seolah-olah begini Pak Ganda, ini saya sebagai orang Islam ya, sebenarnya tidak mengkanter, sebenarnya tidak, tapi lebih ke arah bingung gitu loh. Bingungnya itu gini, ketika Yesus makan lapar, ada dalil kemanusiaannya. Kalau lagi hebat-hebatnya, dia keilahiannya. Seolah-olah itu tafsiran untuk dibuat pelarian, seolah-olah gitu. Di Yohanes 1 ayat 14 itu dibilang firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Jadi itu membuktikan bahwa dia memang sungguh-sungguh manusia gitu loh Bang. Hanya bedanya tidak berdosa. Iya, makanya kalau udah ngomong manusia ya tidak ada ilahi, Bang. Tapi itulah itu kan penafsiran Abang. Kalau penafsiran di dalam kekristenan itu begitu dia, kalau kita percaya gini, kalau manusia menjadi Tuhan itu tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan Allah itu yang Maha Kuasa itu mengambil rupa manusia, apa susahnya gitu loh. Itu loh pemikiran di dalam kekristenan. Apa susahnya Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu masuk ke dalam ciptaan, dia menyatakan diri dalam rupa manusia gitu loh. Ini menarik. Kita orang Kristen tidak percaya manusia dijadikan Tuhan gitu loh. Iya. Kita percaya berarti, Tuhan itu yang mengambil rupa manusia gitu. Gimana Bang? Berarti kalau gitu Yesus yang manusia seutuhnya itu nggak akan jadi Tuhan selamanya. Nggak mungkin ada manusia jadi Tuhan, bener nggak? Kan tadi aku bilang ke Abang, awal mulanya dia hanya satu pribadi. Awal mulanya gini, satu hakikat, tiga pribadi. Oke ya, tiga ya Bang ya, tiga oknum ya, tanda kutip ya. Yang mengambil rupa manusia. Biar aku jelasin Bang. Fokus. Ya, awal mulanya gini, satu hakikat, tiga pribadi dalam hakikat yang satu ya. Itu yang aku bilang mereka memiliki hakikat yang sama, pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Belum ada bicara Yesus dulu nih ya. Nah, yang turun, yang diutus itu pribadi kedua. Pribadi kedua yaitu pribadi Anak yang mengambil rupa manusia. Dia menciptakan kedagingan yaitu manusia, dan dia masuk ke dalam manusia ini. Jadi pribadinya itu masuk ke dalam kemanusiaan Kristus ini gitu loh. Ibarat kita bikin mobil, sudah jadi mobilnya, kita masuk ke dalam mobil gitu ya. Ya kurang lebih begitulah Bang. Jadi pribadi itu masuk ke dalam kejasmanian ini, kedagingan, darah dan daging ini loh. Nah, yang mati kan Abang tadi gini Bang, gini, dalam keyakinan Abang itu kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa, kan gitu ya? Ya. Nah, buktinya Tuhan Sang Firman itu menjadi manusia Yesus. Sementara Abang bilang, tapi tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, kan gitu? Iya. Nah, maka Yesus setelah dia menjadi manusia, tidak mungkin manusia itu menjadi Tuhan. Gini Bang, pola pikirnya jangan kita bedakan. Abang sendiri yang bilang tadi. Bukan, sebentar. Pengertiannya yang kan saya bilang kan, kalau Allah menjadi, kalau manusia menjadi Tuhan itu tidak mungkin menjadi Allah. Nah, tapi kalau Allah makanya dengar dulu Bang, kalau kata menjadi yang saya maksudkan bukan pada eksistensi nasi jadi bubur. Tadinya nasi menjadi bubur.
tadinya tidak ada nasi menjadi bubur. Bukan begitu maksudnya, Bang. Seperti ini. Itu seperti abangnya ini bekerja sebagai gubernur di apa namanya? Seperti Jawa jabatan Timur. gitu loh, Bang. Ketambahan hakikat gitu loh, Bang. Jadi karena sifat kealahan kan tidak bisa menjadi bukan Allah. Ustaz Allah Bapi tidak udah bisa sholat? mengambil Sudah. gini loh. Giliran saya sholat ya, Ustaz Alif ya, saya sholat dulu ya. Oh, Ya, silakan, silakan, aku silakan, Pak. 7-10 menit lagi nih tempatnya. Kan Jadi kalau nasi Pak Ganda bisa jadi bubur. Tapi kalau sudah jadi bubur, apakah Ya, tidak bubur bisa. bisa jadi nasi lagi? Nah, bukan begitu pengertian yang kami maksudkan. Yang kami maksudkan itu Tadi udah bilang. yang Tadi udah bilang abangnya tadi. iya. Tidak aku ada jelasin, manusia yang menjadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia bisa. Bang. Iya. Kalau Tuhannya udah jadi manusia seutuhnya, maka nggak mungkin Yesus jadi Tuhan. Gini, Kan Bang. dia udah manusia. Gini, Bang. Kan Tuhan Allah ini yang aku maksudkan gini, Bang. Pengertiannya biar enggak, maksudku pengertiannya itu bukan disamaratikan dengan yang tadinya nasi jadi bubur, bukan itu yang saya maksudkan, Bang. Yang tadinya dia memang Allah itu kan sifatnya kan tidak bisa berubah. Dia tidak bisa menjadi bukan Allah gitu. Yang saya maksudkan menjadi itu mengambil rupa manusia dan dia ada ketambahan, ada menempel kata agak gampang dimengerti kemanusiaannya ini menyatu di dalam kealahannya gitu, di dalam satu pribadi. Makanya dia Allah, dia manusia. Makanya ada sifat kealahan, ada sifat kemanusiaan gitu. Itu yang saya maksudkan, Bang. Bukan nasi jadi bubur tadi, bubur tidak bisa jadi nasi. Bukan begitu yang saya maksudkan. Pribadinya itu masuk ke dalam rupa manusia ini gitu loh, Bang. Ketambahan hakikat, ketambahan jabatan kurang lebih gitulah. Bang Alif paham kan? Di Yohanes 13 nomor 16, Bang. Iya. Di sana Yesus sendiri kan bilang tuh, tidaklah seorang hamba lebih tinggi daripada tuannya, dan tidaklah seorang utusan lebih tinggi daripada sang pengutusnya. Nah, berarti kan ada perbedaan derajat ya antara Yesus sebagai utusan dengan sesosok yang mengutusnya. Nah, Iya, Yesus itu sendiri jabatan itu memang berbeda. Iya, emang jabatan, kalau jabatan Iya. lebih tinggi karena Bapa yang mengutus Yesus. Tapi Nah, pertanyaannya mereka gini. satu. Ya. Pertanyaannya gini, yang dituhankan orang Kristen itu Yesus atau Bapak Yesus? Tiga-tiganya lah, Bang. Kan Allah itu satu. Yang kita sembah di dalam kekristenan itu pribadi yang tiga itu. Yang memiliki hakikat yang sama dan satu, itu loh, Bang. Pernah nggak Bapak menyuruh orang-orang untuk menuhankan utusannya? Ketika Yesus keluar dari air pada saat dibaptis, inilah anakku yang kukasih. Anak ini anak tunggal yang memiliki kesamaan hakikat. Ini yang dimaksud dengan seperti saya anak manusia, juga saya manusia. Kalau yang dimaksud pengertiannya anakku yang kukasih, itu yang dimaksud kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ini memiliki mereka memiliki hakikat yang sama dan satu. Dan Gini, Yesus Bang. sudah ada sebagai pribadi sebelum dunia dijadikan. Engkau Gini, telah Bang. mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ketika Dan ini Yesus ada. dibaptis Yesus dibaptis, ada 3 oknum di sana. Yang pertama, satu Yesus yang dibaptis, dua Roh Kudus yang berupa merpati, Ya, ketiga Allah Suara yang berupa Bapa. suara di atas langit, kan gitu. Ya, itu Bapak ya. Nah, ini kan ada 3 oknum nih. Iya, Ada benar. 3 oknum dalam satu kejadian ini, ada 3 oknum. Ya, Nah. betul. Yang disampaikan Allah saat itu, yang disampaikan Allah saat itu, inilah anakku yang kukasihi. Tidak ada perintah untuk menuhankan dia ya. Tidak ada tuh. Yang pertama. Yang kedua, Pak, narasi di dalam Yohanes itu, firman adalah Allah. Berarti seharusnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena firman yang adalah Allah, dalam Yohanes 1:14-nya, firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Ya, Dan di dalam 2 Timotius
Ya, di dalam 1 atau 2 Timotius dikatakan, aku telah mengosongkan diriku. Dan Jadi, mengambil rupa sebagai nah, hamba manusia, ya. jadi Tuhan Allah ini telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Berarti manusia inilah Allah itu. Kan begitu. Tapi Manusia, kenapa? Bang, bukan Allah itu. Abang Loh, jangan catuin Allah dan manusia. Allah ini nama jenis makhluk atau nama hakikat ya, Bang. Bukan nama pribadi ya. Allah nama Sama jenis seperti- makhluk. Iya, sama saya. Saya ini manusia, Abang juga manusia. Hakikat kita sama, itu namanya nama jenis makhluk. Gak tahu Sik. pengertiannya Abang bagaimana, penafsiran Allah Abang, tetap Allah nama jenis makhluk gimana maksudnya, Iya. Bang? itu nama, bukan nama pribadi tapi nama jenis makhluknya, nama zatnya atau nama hakikatnya, Bang. Sama seperti Abang manusia, itu nama hakikat Abang manusia. Beda dengan nama pribadi, beda dengan jabatan gitu. Saya bingung gini sebenarnya, Mas. Biar Abang Bingungnya ngerti, saya Bro. gini. Kayak Pak Jokowi. Jokowi itu nama pribadi, nama hakikatnya manusia, nama jabatannya presiden. Kurang lebih begitu, Bang. Kalau jabatan Allah itu oke. Allah itu nama hakikatnya Allah. Jenis makhluknya nama hakikatnya Allah. Iya, kalau lari ke jabatan Jabatannya oke. Berhubung ini memang benar-benar ada oknumnya, ada bentuknya, ada orangnya nih. Waktu Yesus dibaptis, ada Yesus. Roh Kudusnya jadi merpati. Allah memperdengarkan suaranya dari langit. Ini kan ada 3 oknum nih. Nah, ketika dalam 3 oknum ini justru bertentangan dengan ayat di dalam Timotius bahwa Tuhan sudah mengosongkan diri, sudah jadi rupa manusia. Berarti manusia ini adalah inkarnasi dari Sang Bapa itu, kan begitu? Sang Bapa. Udah Loh, beda pribadi. Allah itu kan Bapa. Bukan. Allah Loh. itu bukan hanya Bapa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kan tadi dibilang dari awal, Bang. Allah itu Yang mengosongkan diri itu siapa? Bapa apa Allah apa Roh Kudus? dicampur lagi sama abang ini. Allah ini satu, itu nama jenis makhluk. Allah yang disembah orang Kristen itu ada Yang mengatakan aku telah mengosongkan diri ini siapa? pribadi kedua, Bang. Pribadi kedua siapa? Allah Siapa? anak, ya Allah anak, Bang. Di mana ada keterangan Allah anak yang mengosongkan diri? Itu Bapa itu. Coba lihat di dalam original teksnya. Coba lihat. Original teksnya itu merujuk kepada siapa? Apakah kepada anak Allah? Enggak. Ya, oke, gini aja, Coba Bang. coba Abang baca. Gini aja, Bang. Coba baca Yunaninya, Bang. Di Timotius itu. Coba dibaca Yunaninya. Gini, Bang. Orang Kristen kita Itu Theos, Bang. berdasarkan bukan hanya satu ayat loh, Bang. Kita orang Kristen menafsirkan ini bukan hanya satu ayat, tapi seluruh Alkitab harus ditafsir bersama-sama. Namanya Alkitabiah. Kalau satu ayat ditafsir itu namanya jadi ayatiah, namanya, Bang, bukan Alkitabiah. Bukan, gini aja, pertanyaan saya simpel, Bang. Yang mengosongkan diri di dalam Timotius ini, kan kata Abang, anak Allah yang mengosongkan diri kan, bukan Bapa. Tapi di dalam original teksnya, itu yang mengosongkan diri Theos itu, Bang. Theos itu apakah termasuk anak Allah? Pernahkah Yesus disebut Theos? Jadi gini aja, Bang, Abang percaya apa enggak sebenarnya? Kalau Loh, Yesus gimana sih? Jangan curhat, Bang. Maksudnya saya begini. Iya. Gini. Enggak, sekarang soalnya penafsiran kita kan berbeda. Maksudnya kalau abang maksudnya biar di closing gitu. Abang kalau nggak percaya ya udah, itu kan penafsirannya abang gitu loh. Kalau saya penafsirannya begini, kalau abang penafsirannya begini, itu namanya toleransi, Bang. Jangan paksa. Oh iya, iya, tenang, Bang. Penafsiran saya gitu loh. Iya, saya meyakini bahwa teman-teman Kristen menganggap Yesus ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan anak ya, anak Allah yang dikasihi. Nah, tapi Bang, saya pusingnya itu ketika membaca Timotius, aku telah mengosongkan diriku, itu mengarah kepada Bapa. Semua penafsir ahli di dalam kekristenan saya lihat, contohnya kalau di Alkitab Sabda tuh ya, kan ada tafsiran dari Matthew Henry, dari Yerusalem semuanya. Ini Allah Bapa yang mengosongkan diri ini mengambil rupa jadi manusia. Lalu Mas Ganda dengan santainya mengatakan, oh tidak, itu bukan Bapa yang mengosongkan diri, tapi yang mengosongkan diri adalah anak Allah itu. Nah, itu keterangannya dapat dari mana gitu?
Dapat dari mana keterangannya, Mas? Soalnya semua penafsir mengatakan itu Bapak loh, bukan anak Allah loh yang mengosongkan diri itu. Dari Alkitabiah, bukan dari ayat-ayatiah. Pak, Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Siapa yang meninggal, Pak? Oh, enggak anu tetangga, Pak. Astagfirullahaladzim. Bentar, Pak ya. Siap Pak Ganda. Tapi harus pertama udah mengerti kan, paham tadi pengertian Paham. antara Allah dan Tuhan ya. Soalnya itu beda loh. Allah dan Tuhan itu berbeda loh. Iya, paham, Pak. Anggaplah paham gitulah. Yang penting di dalam di dalam Nanti kita Timotius ke itu dua Timotius berapa tadi? Aduh, saya nggak anu ini. Assalamualaikum Ustaz Ji ya. Assalamualaikum, Mas Rizia. Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah, brother. Saya lihat dulu ya. Itu 2 Timotius berapa itu ya, saya? 2 Timotius. Oh, Ustaz Wafi buka referensi ya di HP yang satu. Ustaz Alif bisa bantu Ustaz Alif? Ustaz Alif. Oh, lagi sholat ya kayaknya. Filipi 2 nomor 7. Filipi 2 nomor 7. Coba lihat. Filipi 2 Nomor 7. ayat 7. Oh iya. Ya, coba tuh. Oke, kita satu. Ya. Dia telah mengosongkan dirinya. Dirinya itu kembali kepada Bapak, bukan anak itu. Bukan, gini Bang, kita baca bukan hanya satu ayat ya. Aku baca dari Filipi pasal 2 ayat 5 ya. Jangan ayat 6-nya aja, ayat 5-nya juga. Filipi pasal 2 ayat 5, 6 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus nih Bang. Iya, terus. Ingat ya, Yesus Kristus. Ya, Yang lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini rupa Allah nih. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang dimaksud Yesus Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, berarti ada perbedaan gitu ya, derajatnya ya antara Allah dengan Yesus ya. Tadi tadi kan abang nggak ngerti dicampurin ini. Loh, ada Allah kan hakikat, meskipun ada pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi kan, dalam ini ya. Ya, baca dulu kan jelas itu ayatnya itu. Meskipun berupa apa? Menyerupai Allah tapi tidak walaupun dalam klaim ada kesetaraan dengan Allah kan tidak gitu. menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Ya, terus. Oh, sebentar Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal Ustaz? Siapa yang meninggal? Tetangga. Oh, tetangga. Ayamnya ya. Ahijia sehat Ahijia. Alhamdulillah, brother. Alhamdulillah. Kalau mau menambahkan silakan Ahijia. Di Indonesia, ya. Brother Naja lanjut, saya dengar. Siap, Ahi. Ya. Saya Pak Ganda setelah sebentar Bang ya. Ada urusan sebentar ya, paling 5 menit mungkin. Oh, siap, Ahi. Gak apa-apa, disimpulkan aja dulu Ustadz Wapi. Ya, jadi di dalam Filipi 2 nomor 7 itu, saya melihat semua penafsir orang-orang Kristen yang mengosongkan diri itu adalah Bapak, bukan anak yang mengosongkan diri. Nah, tadi Pak Ganda bilang di dalam Allah itu ada 3 pribadi, yang mengosongkan diri adalah yang anak, yang jadi rupa manusia. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam tafsiran Matthew Henry, Jerusalem, dan semua penafsir orang-orang Kristen yang pakar dalam hal Alkitabiah, mereka mengatakan iya Bapak yang mengosongkan diri, bukan anak gitu. Nah, ternyata Pak Ganda punya tafsiran lain, makanya saya minta referensi kepada Pak Ganda dari mana Pak Ganda mengambil penafsiran bahwa yang mengosongkan diri menjadi manusia itu adalah anak. Begitu. Nah, sekian terima kasih.
Ya, tapi insya Allah sulit itu ditemukan itu karena para penafsirnya bahkan semuanya ya itu mengatakan yang mengosongkan diri itu Bapak. Jadi kalau Bapak sudah mengosongkan diri jadi manusia, berarti Bapak itu sudah jadi manusia. Gitu loh. Ya jadi Yesus itu. Lah ketika Yesus dibaptis, ternyata datang lagi suara dari langit. Itu suara siapa berarti? Katanya sudah mengosongkan diri. Ketika Yesus dibaptis ada apa namanya itu? Ada Roh Kudus jadi merpati. Loh, katanya sudah jadi manusia. Kan pusing kalau begini. Ini bukan di luar Nurul. Saya mau salat dulu ya. Siap, Akhizya. Siap. Ustadz Sudah. Wafi, Ya, gimana? sebagai tambahan bahwa ketika orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan Bapa atau Ab ya, atau Pater dalam bahasa Yunani, ternyata itu maknanya kalau bahasa Arab setara dengan Rob. Jadi ketika orang-orang Ibrani atau orang Israel menyebut mensifatinya Tuhannya dengan Bapa atau Ab ya, yang ini tapi Islam nggak boleh ya. Itu dalam kamus mereka itu Ab itu artinya pemelihara, Ustadz Wafi. Berarti sama dengan Rob ya dalam bahasa Arab ya. Ya, Rabbun, rububiyah berarti kan arahnya. Lebih ke situ. Tapi orang Islam nggak boleh ya kan, dalam kamus Arab nggak boleh nyebut Allah Bapa, nggak boleh. Nggak boleh, makanya ada ayat lam yalid walam yulad itu bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan itu dalam tafsir As-Sawi ala tafsiril Jalalain itu disebutkan hadhil ayah ya nafyul mujanasah bainal ab wal ibn. Ayat ini menunjukkan menghilangkan jenis antara ayah dan anak meskipun hanya panggilan atau bukan biologis juga itu menghilangkan jenis tersebut. Makanya tidak boleh. Ya, bahkan saya pernah membaca literasi Ustadz Wafi tentang perbandingan agama sekaligus perbandingan bahasa, bahwa ada beberapa ulama ahli lintas agama yang mengatakan bahwa ini bukan asli dari tradisi Israel sebenarnya, tetapi kemudian orang Israel memanggil Tuhannya dengan Bapa dan umatnya dengan anak itu ketika mereka terjajah oleh bangsa Yunani. Jadi ada transfer kultur gitu, transfer budaya Yunani yang mencampuri agama Israel tadi. Itu. Jadi makanya dia jadi kayak gitu, Ustadz Wahwi. Terpapar paham Yunani ya. Dan itu diakui. Nah, itu diakui oleh para ahli Yahudi sendiri bahwa mereka sempat terpapar oleh Yunani gitu. Dan sekarang ini kan mereka lagi menanamkan semangat Semitik. Jadi mereka lagi menggalakkan bagaimana memilah-milah gitu, melakukan penelitian mendalam tentang yang mana yang murni dari tradisi Israel atau Timur Tengah dan yang mana yang telah tercampur oleh Yunani dan Romawi, mengingat bangsa Israel itu lama hidup di bawah kolonialisme Yunani dan Romawi. Gitu, Ustadz Wafi. Jadi mereka sedang berjuang. Ada sumbangsi politik juga berarti ya? Ada total banyak. Nah, tapi sebenarnya jawabannya itu ada di Al-Quran. Kalau orang-orang Yahudi mau tahu mana yang murni agama para nabi, mana yang campuran Yunani, sebenarnya jawabannya di Al-Quran. Cuma mereka nggak menerima Quran. Iya. Jadi ibaratnya ya bikin susah diri sendiri lah, bisa dikatakan begitu, bikin susah diri sendiri. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala mayyasha'u min ibadi. Jadi mereka itu sebenarnya tahu Al-Quran itu benar, cuman mereka baghyan, Ustadz Wafi, dengki. Karena Allah menurunkan kepada yang Allah kehendaki, yaitu Nabi Muhammad yang bukan Bani Israel. Salah satunya itu, salah satunya itu. Kalau saya melihat itu bikin susah diri sendiri gitu. Sudah jelas-jelas ini Al-Quran kok. Bahkan Allah mengingatkan mereka kepada Ustadz Wafi dalam Al-Quran.
wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Kau beriman terhadap apa yang kuturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa la takunu, dan jangan kau jadikan dirimu awwala kafirin bi, orang yang pertama mengingkarinya. Bayangkan itu. Tapi memang mereka milihnya kafir sih. Itu yang susah satu Afik. Kurang lebihnya begitu. Betul. Padahal di zamannya Bani Israel ini adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah gitu loh. Makanya berkali-kali kan Allah memuji Bani Israel, tapi ya berkali-kali juga ketika mereka menentang para nabi, Allah beri azab kepada mereka seperti itu. Dan itu tidak dijadikan pelajaran. Makanya di dalam kitab Balaghah diterangkan kenapa kok Bani Israel ini selalu menentang para nabi. Itu dijawab di sana bahwa mereka merasa paham dengan kitab mereka. Mereka merasa lebih paham daripada yang lain tentang kitab mereka. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang menyimpan kebenaran liyukhfu ma fihi minal haqq, ya. Mereka menyimpan kebenaran itu padahal Allah sudah memberikan Bani Israel ini nikmat yang sangat banyak, tapi berkali-kali mereka justru mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap nabi tumbang dibantai oleh Bani Israel, Allah turunkan nabi lagi. Gitu. Di Al-Qur'an kan jelas itu. Ya Bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, jadi wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, mengutamakan kalian 'alal alamin, di atas seluruh alam tuh. Lalu Allah berikan mereka kenikmatan yang sangat banyak. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Al-manna wassalwa itu kan khusus kepada Bani Israel. Gitu. Tapi ya itulah, Bani Israel ya selalu begitu. Halo. Aduh, tinggal dulu tadi sebentar, Bang. Iya, gimana Pak Ganda? Dalam Filipi itu yang mengosongkan diri bapak atau anak? Referensinya di mana? Filipi pasal 2 tadi itu ya. Ayat ke-7. Ya. Semua penafsir Kristen bilang itu bapak loh. Kok Pak Ganda malah beda ini? Ini kan King James Version itu huparkon itu ya, bing itu ya. Yang dalam bahasa Yunani adalah huparkon itu secara hakiki tidak bisa berubah gitu loh, Bang. Jadi yang Yesus kan sebelum di ayat yang tadi saya baca itu, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, being in the form of God, itu ada dalam rupa Allah itu kan dalam bahasa Inggris. Huparkon dalam bahasa Yunani. Yang dimaksud itu pribadi kedua itu, karena ada Yesus Kristus sebelum ayat yang tadi Abang bertanya tadi. Enggak, mengosongkan dirinya. Nya itu kembali ke siapa? Nya, mengosongkan dirinya. Kembali ke Yesus Kristus lah, ke ayat 5 tadi. Di mana itu referensinya? Referensinya di mana itu? Kan aku baca ya, Bang ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, simpan dulu Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini kan yang ayat 5, Yesus Kristus kan, Kristus Yesus kan. Berarti para penafsir itu salah semua ya.
Ya ini kan bukan aku nggak bisa bilang salah semua, enggak, karena bisa jadi saya yang salah, bisa jadi mereka yang benar, bisa saya yang benar, bisa jadi mereka yang salah. Ini kan masalah penafsiran, karena ini penafsiran ini sepanjang penafsiran yang tidak sesat salah secara dasar itu tidak jadi permasalahan. Kayak di baptis percik itu ada yang baptis Islam, ada banyak kalangan kami Kristen itu mengatakan kalau tidak dibaptis Islam tidak selamat, dosanya tidak diampuni katanya. Waduh, ini udah keselamatan harus ada perbuatan baik gitu, padahal keselamatan tidak ada perbuatan baik gitu. Jadi Gini aja, Pak. tidak bersifat fundamen gitu. Nah, Gini kalau aja. ini saya penafsirannya begini, kalau yang tadi abang bilang, aku nggak menyatakan salah ke mereka yang abang bilang tadi. Berarti para penafsir ini yang semua itu salah dong. Aku nggak bilang begitu, karena aku juga bisa salah tafsir, gitu loh bang. Tapi sementara yang saat ini yang saya penafsiran pribadi, ya seperti yang saya katakan tadi bang, gitu loh. Karena saya bisa juga berubah dalam penafsiran. Karena itu ini penafsirannya bukan yang bersifat fundamen, yang bersifat dasar. Karena kalau yang bersifat dasar itu seperti Allah Tritunggal itu, karena ada Kristen juga mengatakan seperti saksi Yehova itu Allah itu satu, hakikat satu pribadi. Ya Bapa itu ya Allah itu ya Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus itu ya Roh Kudus itu ya Yesus itu ya itu satu katanya. Dari mana ceritanya siapa yang ngutus siapa? Itu nggak logika dari mana itu kan gitu. Kalau itu udah sesat itu pasti. Gitu. Gini, kalau Bapak Ganda menafsirkan yang mengosongkan dirinya, itu Ya. Bapak justru kembali kepada Yesus sebagai kata Ya. ganti kepada Yesus, bukan kepada yang Bapak. ayat 5, ya. Nah, dan ternyata fakta di lapangan, saya melihat di dalam Alkitab Sabda dan lain sebagainya, itu ternyata penafsir mengatakan itu Bapak yang mengosongkan diri, karena jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu firman adalah Allah, dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi daging di ayat ke-14-nya, sehingga mustahil untuk ditafsirkan dalam Filipi ini bukan Bapak yang menjadi manusia, itu mustahil ditafsiri seperti itu. Jadi para penafsir itu menjelaskan antar makna ayat satu dengan ayat yang lain, perikop satu dengan perikop yang lain, sehingga kalau ini nanti ditafsiri Yesus, tidak ngena nantinya, tidak kena. Karena saat itu Yesus sudah jadi manusia, dan Yesus sudah sebagai manusia, dan dia menganggap tidak ada kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus menganggap Yesus ini masih di bawah Allah derajatnya, begitu. Sehingga kalimat mengosongkan dirinya itu kembalinya kepada Allah, karena Allah yang tinggi derajatnya. Kan ayat sebelumnya dijelaskan tuh bahwa tidak menganggap kesetaraan, berarti lebih tinggi Allah daripada Yesus. Sehingga kalau dirinya ini justru kembali kepada Yesus, ini gak klop gitu loh Pak, gak klop. Kok malah diambil yang Yesus bukan diambil yang Allah, gak klop jadinya gitu. Ya, tapi ya penafsirannya kembali lagi, kita kan mungkin berbeda penafsir gitu kan. Nah, penafsiran kita ya berbeda. Saya dengan saudara yang lain Kristen juga mungkin beda penafsir ya. Namanya juga toleransi, yang sepanjang itu tidak bersifat fundamen, yang bersifat dasar, itu nggak jadi masalah. Penting kita toleransi. Yang penting saudara yang Kristen seperti kami itu aliran percaya Yesus satu-satunya juru selamat, pembayar segala hutang dosa. Sepanjang lain dari itu kami anggap tidak sesat kalau tidak lain dari itu. Kalau beda katanya ada keselamatan di dalam, ada keselamatan selain Yesus, itu baru sesat itu. Itu kalau sepanjang penafsiran seperti ini ya nggak jadi masalah sih kalau bagi saya. Jadi seperti di ayat 8-nya ada kelanjutannya sebenarnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba itu siapa? Ini kemanusiaannya, pribadi. Nah, itu kan pasti gak nyambung, Pak. Kalau mengatakan mengosongkan dirinya itu ke Yesus gak nyambung, karena ayat setelahnya ini menerangkan mengosongkan diri menjadi hamba. Nah, hamba ini kan Yesus, gitu loh. Kalau hamba ini baru klop kalau ditafsiri Yesus. Tapi kalau yang mengosongkan diri ini ya bukan Yesus lah, itu Bapak gitu.
kalau itu kan penafsiran Abang, kembali lagi. Kalau saya penafsiran gini, Bang. Ke ayat 5 tadi kan gini. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, itu Kristus Yesus 1. Yang Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus itu rupa Allah, itu kita lihat pribadinya itu pribadi Allah itu. Pribadi Yesus Kristus Bapa, sama pribadi Yesus beda nggak? apa gimana? Yesus Kristus sama Yesus beda nggak? Kalau Yesus itu nama personal name, tapi kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Enggak, kan Kristus tadi apa? seolah-olah Almasih. kan ada dua Yesus barusan kan. Ada Yesus yang sedang mengosongkan diri, ada Oh, Yesus yang jadi hamba, kan begitu. Kan bingung nantinya. Karena kalau Yesus kan ada juga di Yesus Justus, itu kan nama umum pada zaman itu di Yahudi, di Israel kan. Itu ada Yesus Barabas itu yang dibebaskan itu. Orang Yahudi banyak lebih memilih Yesus Barabas dibebaskan daripada Yesus yang harus mereka menginginkan kematiannya gitu, yang orang Yahudi. Jadi Yesus itu nama umum pada zaman itu. Jadi Nama yang pasaran gitu ya. ya, nama umum. Jadi artinya penyelamat itu kata etimologinya. Etimologinya itu kata dasarnya itu penyelamat sebenarnya, juru selamat. Ya Jadi itulah, kalau Pak. kalau Kristus ini yang diurapi. Kalau di dalam bahasa Arab itu masih masuk kata sandang al, jadi al-masih. Itu kata sandangnya begitu. Nah, jadi Iya itu. ya. Makanya Pak Ganda, kalau Pak Ganda memaksakan statement yang mengosongkan diri itu Yesus, Pak Ganda gak akan dapat dukungan dari Kristen lain, karena para penafsir semuanya itu Bapak mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Nah, hamba ini Yesus. Masa Yesus mengosongkan diri jadi Yesus lagi, kan gak klop gitu. Ini yang pribadi anak lah ya, sebelum jadi manusia ya. Ini harus agak sukar sih. Sukarnya gini. Allah orang Kristen itu satu, hakikatnya itu eksistensinya itu satu, hakikatnya itu jenis makhluknya satu. Dia melampaui itu, beyond itu, di atas, memang di atas akal itu. Dia memenuhi segala sesuatu. Bahkan Bima Sakti ini pun itu sangat kecil itu bagi dia, bagi Allah ini. Jadi tapi Allah yang Maha Esa ini, yang satu hakikat ini, ada tiga pribadi dalam tanda kutip, tidak tiga oknum di dalam hakikat yang Esa ini gitu loh. Nah, jadi yang menjadi manusia ini, yang mengosongkan diri, hanya yang saya percaya penafsirannya, yang untuk saat ini, nggak tahu saya benar atau salah, yang penting ini tidak bisa, tidak mengubah keselamatan, tidak menjadikan saya tidak selamat. Kalau saya salah Yesus penafsir ini gitu. Yesus Walaupun disebut dalam sebagai rupa Allah. anak Allah itu ketika dia lahir di dunia atau sudah sebelum? Kalau anak Allah itu kan gelar. Abang ini anak Allah, anak manusia atau manusia? Saya itu manusia. Anak manusia juga kan? Ya iyalah, anaknya manusia. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud Yesus ini anak Allah ini mengatakan bahwa dirinya itu sehakikat dengan bapaknya. Enggak, Makanya makanya sebutan orang Yahudi sebutan itu- Pak, sebutan Yesus itu sebagai anak Allah ini ketika Yesus di dunia atau sudah sebelum atau waktu menyatu dengan Allah? menyatu dengan Allah. Gini, pada saat dia inkarnasi, dia kan pada awalnya sebelum inkarnasi mengambil rupa manusia, dia kan sudah Allah. Tiga pribadi itu Iya. memang Allah. Tiga oknum itu kan Enggak. tiga. Ya, Jabatan Yesus Pak ya, jabatan Yesus ini kan anak Allah, betul? bukan jabatan Bang itu gelar itu Bang, bukan jabatan. Iya, gelar sama jabatan kan sama Pak. Gelar Yesus, oke lah saya rubah bahasanya. Gelar Yesus sebagai anak Allah itu sejak Yesus lahir ke dunia atau saat bersama Bapa? Gelar Yesus disebut Gelar- anak Allah, ya. gelar Yesus itu baru disebut anak muncul kan Allah. ketika dia sudah mengambil rupa manusia, dia menyatakan diri manusia itu kan. Nah, Dia sendiri berarti mengatakannya. berarti Yesus disebut anak Allah ketika sudah jadi manusia, ketika sudah di dunia toh? Iya betul ya, mengambil rupa manusia ya. Nah, ketika Yesus itu disebut anak Allah, baru gelar itu ada ketika dia di dunia. Kenapa Pak Ganda menafsiri dalam Filipus itu yang mengosongkan dirinya adalah anak Allah? Kenapa ditafsiri seperti itu? Kan disebut tadi di ayat sebelumnya kan
Yesus Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah itu kan yang dimaksud Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri kan. Itu Aduh, kan gini penafsiran loh, Pak. saya. Gini loh Pak, makanya saya bukannya menyudutkan Bapak Ganda, bukan. Tapi setelah saya membaca semua para penafsir, itu semuanya mengatakan yang mengosongkan diri ini bukan Yesus, tapi Bapak, gitu loh. Makanya ketika Pak Ganda di sini beda penafsiran dengan semua yang saya baca itu, yang para ahli itu, makanya saya bertanya kepada Bapak, Yesus disebut anak Allah ketika dia ada di dunia. Berarti sebelum dia ada di dunia, sebelum Bapak ini mengosongkan diri, tidak ada yang namanya anak Allah, Pak. Sehingga betul para penafsir mengatakan bahwa yang mengosongkan diri Bapak, karena belum ada istilah anak saat itu, Pak. Gitu loh. Ya, itu kembali lagi ya, setiap individu kan penafsiran beda-beda, multitafsir kan. Nah, yang kembali lagi sih, kalau saya penafsirannya tadi yang dimaksud dengan karena dia mengosongkan diri hanya satu pribadi, yang mengambil rupa manusia itu hanya satu pribadi, yaitu pribadi kedua, yaitu anak. Makanya perintah pada saat perintah agung itu, baptislah mereka in the name, bukan names, in the name of Father, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu udah 3 pribadi tuh. Nama artinya itu ketiga pribadi itu di dalam satu hakikat. Jadi itu sudah memang 3 pribadi itu, setara itu mereka bertiga. Yesus disebut anak domba itu sejak Yesus di dunia atau sudah sebelum lahir? Itu kan kemanusiaan, itu kan kalau yang saya tahu dikatakan anak domba itu hakikat bayangannya itu anak domba di perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru, disebut dia anak domba karena dia menjadi korban penebus dosa itu, yang dia mati di kayu salib. Dialah yang membayar atau menebus segala hutang dosa-dosa manusia bagi yang berarti mempercayainya. Yesus kan tipologi ya, apa namanya itu, antitipe ya, antitipe ya. Disebut sebagai anak domba itu karena dia akan menebus, kan gitu kan ya. Nah, berarti dombanya domba jantan berarti ya. Ya, lanjut Bang. Kan cuma tipologi kan. Ya, berarti kan dombanya domba jantan berarti kan. Iya. Nah, padahal Pak di perjanjian lama ya, padahal di perjanjian lama tentang penebusan dosa menggunakan domba, ya, penebusan dosa dengan menggunakan domba, itu kalau domba, kan ada beberapa ya, ada domba, ada lembu, ada kambing. Nah, kalau domba, seharusnya dombanya perempuan, Pak. Coba Bapak lihat, buka di Imamat 4. Di Imamat 4, itu satu perikop ya, sampai ayat nomor 30 lebih tuh. Itu ada penjelasannya. Kalau domba untuk penebusan dosa, kalau lembu untuk begini, kan begitu. Nah, kalau menggunakan gambaran domba, seharusnya bukan Yesus, tapi seharusnya ada tak marbutohnya, Yesusah, gitu seharusnya. Yesusah, karena menunjukkan perempuan, gitu. Kenapa? Karena saya heran, Pak. Yohanes Pembaptis ini sebenarnya pernah baca perjanjian lama nggak sih? Pernah baca Torah nggak sih? Karena di Torah, aturan dari Tuhan Yehova untuk menebus dosa dengan domba, syaratnya dombanya perempuan. Ternyata yang didatangkan malah Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 4 itu, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Lah, yang coba Bapak buka di Imamat 4. Itu kan hanya bayangan yang akan datang. Iya. Jadi, itu kan bayangan yang akan datang. Makanya kurban-kurban semua itu di Yahudi pada masa itu kan mengorban jadi untuk menutupi dosa. Itu bayangan yang akan datang, itu hukum seremonial yang akan digenapi oleh Kristus. Ya. Dalam fakta sejarah, Pak, orang Yahudi kalau kurban domba, dombanya kan jantan. Dombanya itu betina. Ya. Dombanya itu betina karena aturan dari Tuhan di dalam Torah. Ya, aturan dari Tuhan itu kalau untuk penebusan dosa dombanya betina.
Meskipun Yesus hanya sebutan sebagai domba, tapi mau tidak mau kita akan mengatakan Yesus itu jantan karena Yesus laki-laki gitu loh. Kenapa kok tidak klop? Apakah Tuhan tidak konsisten? Dulu sudah memberi aturan kepada orang Bani Israel bahwa kalau pakai domba maka harus perempuan. Kalau pakai lembu bisa pakai laki-laki. Tapi kalau domba maka harus perempuan untuk penebusan dosa. Loh, yang datang malah Yesus. Yang notabene-nya dia adalah seorang laki-laki, disebut anak domba lagi. Berarti Yesus domba perempuan dong. Bukan bang, kalau ini kan hanya kan tadi dibilang itu bayangan yang akan datang. Sedang hakikatnya itu Kristus itu yang dijadikan korban, pembayar hutang dosa gitu. Pribadi yang satu-satunya yang bisa membayar segala hutang dosa-dosa kita cuma hanya Dia. Makanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, segala hutang dosanya akan dihapuskan. Gini loh Pak Ganda, Yesus menggunakan gambaran domba. Sedangkan kalau sudah menggunakan gambaran domba, seharusnya ikut aturan yang di Torah, Pak. Kalau domba, dombanya perempuan. Tapi ternyata Yesus laki-laki, dombanya jantan. Meskipun Kalau mau ini hanya ngikutin jenis kelamin bang, itu nggak ada faedahnya bang, nggak nyambung. Ditambah juga mau itu jantan maupun betina itu tidak menyelamatkan pada hakikatnya. Karena bukan itu yang membayar hutang dosa-dosa kita, bukan. Menjadi korban pembayar segala hutang dosa kan bukan yang ngasih aturan. gitu. Yang ngasih aturan di imamat kalau domba harus perempuan Tuhan bukan? Tuhan kan? Tetapi kan bukan tidak harus, yang penting kan kurbannya. Di Ibrani pasal 10 juga ada juga lembu jantan, ada darah lembu jantan juga. Makanya di Ibrani pasal 10 ayat 4 itu udah jelas itu tadi saya bacakan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan, itu domba jantan ada juga loh Bang. Tidak mungkin menghapuskan dosa. Karena itu kita ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu tubuh Kristus itu yang menjadi kurban untuk membayar segala hutang dosa. Makanya syarat itu